Halo, kembali lagi masih dalam Bootstrap 4 ya. Pada video ini kita lanjutkan tentang layout dan saat ini yang akan kita pelajari adalah tentang responsive breakpoint. Oke, kita masuk saja di documentation, kemudian searching di sini responsive breakpoint. Nah, ini di bawah ya, di bagian layout. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud sebagai responsive breakpoint? Oke, kita lihat di sini. Jadi, responsive breakpoints ini maksudnya adalah sebuah teknik, yang menggunakan fungsi dari media query yang dimiliki oleh, CSS3 ya, yang dapat, membaca atau mengenali ukuran dari layar, browser. Kemudian nanti ketika ditangkap atau dideteksi, lebar atau width-nya ini, maka akan dieksekusi kode yang ada di dalamnya. Ada 2 cara yang dapat digunakan. Yang pertama kita bisa menggunakan pola seperti ini. Jadi kita, menggunakan min width ya, artinya yang akan dieksekusi adalah, dari ukuran sekian 576 sampai nanti adalah di ukuran kedua gitu kan. Atau metode yang kedua adalah menggunakan max width. Nah, max width ini maksudnya kebalikannya. Jadi yang dieksekusi di dalam, bagian isinya nanti adalah yang maksimal dengan ukuran sekian, oke. Kalau misalnya kita, fokus utamanya adalah membuat tampilan desktop gitu ya, artinya lebih banyak semua desainnya itu ke arah yang, layar besar atau desktop. Desain tersebut itu kita masukkan di dalam CSS yang global saja. Nah, nanti pada saat kita ingin membuat sebuah, desain, pada tampilan yang lebih kecil, mungkin tablet atau, handphone atau smartphone gitu ya, baru kita gunakan nanti medianya ini atau media query. Kalau untuk yang, min width ini lebih kepada jika kita ingin membuat desain yang berukuran kecil duluan ya. Kalau tadi kan, kita bikin ukuran desktop atau ukuran yang besar. Nah, untuk penggunaan yang, min width itu kita, prioritaskan desain yang berukuran kecil duluan di media smartphone misalnya. Nah, istilah ini biasanya disebut sebagai, mobile first. Jadi, opsi ini bisa kita, eee, gunakan sesuai dengan kebutuhan. Artinya jika kita mendahulukan desain yang pada perangkat kecil, itu kita bisa gunakan, CSS-nya untuk di yang globalnya. Sedangkan nanti kita, untuk yang size lebih besar, kita gunakan, media query menggunakan min width seperti ini. Itu adalah, eee, cara untuk penggunaannya. Oke, kita coba saja langsung ya. Jadi di sini sudah ditentukan sama Bootstrap ya, jika kita gunakan yang max width, dia adalah angkanya sekian-sekian, sehingga nanti kalau kita ingin menggunakan langsung kita pakai saja, kita copy ke coding atau, code editor kita ya. Pada video sebelumnya kita sudah membuat sebuah project ya, dan kita juga sudah, melakukan percobaan mengintegrasikan HTML dengan Bootstrap. Hasilnya kemarin adalah seperti ini ya. Kita menggunakan navbar dan jumbotron. Nah, memang dalam navbar, eee, UI untuk responsifnya itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Bootstrap ya, tetapi yang kita akan coba saat ini adalah bagian dari, jumbotronnya. Andai saja punya kasus seperti ini, kita ingin memperkecil ya, kita ingin memperkecil tulisan fluid jumbotron ini dan letaknya berada di tengah-tengah dari halamannya. Karena mungkin bisa juga kita asumsikan ini sepertinya terlalu besar gitu ya untuk ukuran yang kecil, layar kecil. Nah, artinya apa yang harus kita lakukan, kita perlu sebuah, CSS yang nanti digunakan untuk membuat coding kita, untuk memodifikasi Bootstrap-nya. Kita bisa gunakan eksternal CSS ya, kita buat satu file di sini misalnya
style saya.css, kemudian kita integrasikan atau kita hubungkan dengan HTML, kita panggil nama style sayanya, oke. Ya, jadi posisinya seperti ini dan nanti kita akan melakukan coding di file style saya.css. Ya, selanjutnya kita kembali ke browser. Kita harus ketahui dulu apa nama kelas atau nama tag yang menyimpan tulisan Fluid Jumbotron ini. Bagaimana caranya? Yang pertama kita bisa lakukan inspect element, kemudian silahkan cari bagian ini, select an element, kita sorot bagiannya. Oke, kita klik saja. Misalnya sudah kelihatan ya, itu ada tulisan H1, itu berarti maksudnya adalah tag-nya. Kemudian ada display 4 dan itu adalah disebut sebagai kelasnya. Artinya Bootstrap secara default untuk melakukan pembuatan tulisan Fluid Jumbotron menggunakan tag H1 dengan kelas display 4. Kita bisa lihat, kita klik di sini dan kita coba lihat ke dalam codingnya ya, dia menggunakan H1 dan kelas display 4. Nah, yang kedua kita lihat ukurannya. Ukurannya ternyata di dalam display 4 itu ada font size 3.5 rem. Oke, artinya jika ingin kita kecilkan nanti fontnya, di sini kita ganti saja ukurannya misal menjadi 2 gitu ya, 2 rem ya. Jadi lebih kecil atau mungkin terlalu kecil misalnya 2,5 rem. Oke. Nah, ini sudah bisa eee, dilakukan proses selanjutnya. Posisinya sudah ketemu, kelasnya sudah ketemu, size dari ukuran fontnya juga sudah dapat dan kita bisa nanti mengubahnya lewat CSS kita. Kalau di sini ini tidak bisa di-save ya, ini hanya untuk melihat, atau untuk mencoba-coba saja di, sisi UI-nya. Nah, kita kembali ke CSS, artinya ketika kita ingin mengubah sebuah display, terlebih tadi adalah kelasnya adalah display 4 gitu ya, mmm, kita harus panggil dia, panggil kelas ini nanti di dalam CSS yang kita miliki. Tentunya kita juga harus menentukan kapan kelas ini akan berubah, maksudnya, kapan atau pada saat layar dengan ukuran berapa nanti dia akan berubah, gitu ya. Andai tadi kasusnya adalah kita ingin mengubah ukuran pada saat layarnya itu sekitar 500 piksel lebarnya ya. Nah, artinya kita coba balik ke Bootstrap, kita lihat, eee, sekitar 500 ukurannya baru berubah ya, 500 ke bawah. Nah, di Bootstrap itu kan tadi sudah dipaparkan bahwa ada 2 ini ya, ada 2 cara penggunaan, bisa menggunakan min width atau max width. Nah, pada kasus tadi, kita kan membuat desain yang berukuran besar atau di layar desktop duluan, sehingga coding CSS itu diasumsikan terletak di bagian globalnya. Nah, sekarang pada saat kita ingin membuat sebuah style khusus, itu kita tentukan di bagian mana ukuran layarnya dan kita pilih lebih aman kita menggunakan max width gitu ya. Nah, artinya kalau kita tadi ingin membuat ukuran yang berbeda di max width sekitar 500-an, kita dapat gunakan yang bagian ini. Kita copy saja, kemudian kita letakkan di CSS ya, sini. Oke, kita hapus bagian ininya, isinya. Kita ambil, tadi adalah kelas display ya, 4, oke. Nah, di sini kita lihat tadi menggunakan font size, oke. Nah, karena yang awal tadi adalah 3,5 rem, kita ganti misalnya menjadi 2,5 rem. Kita simpan, kita save. Kita lihat hasilnya di bagian ini ya. Nah, sudah terlihat jika dalam tampilan desktop fontnya itu adalah sekitar 3,5 rem. Kemudian jika kita kecilkan sampai kepada ukuran 500-an ya, 500 berapa tadi, 75,98 piksel.
Nah, dia berubah. Saat ini ukurannya yang 3.5 tadi dicoret gitu ya, dan dia menggunakan font size baru sesuai dengan ukuran dari yang kita buat, yaitu 2,5 rem. Nah, ini dia mengambil dari ukuran layar ya, browsernya. Oke, ini adalah cara penggunaan media query. Yang kita jelaskan ini adalah penggunaan media query dengan metode max width ya. Karena posisinya tadi kita sudah terlebih dahulu membuat tampilan dengan ukuran layar yang besar. Kita bisa coba, misalnya kita akan mencoba menggunakan min width seperti ini. Penggunaan untuk yang mobile first dulu gitu ya. Artinya kita fokus dulu kepada tampilan yang di handphone atau di layar-layar kecil. Baru nanti ketika kita gunakan ini, lebih nyaman kita menggunakan min width. Jadi dia min ukuran tertentu sampai nanti berapa pixel gitu ya. Itu eh, penggunaan dari min width. Tapi andai kita ingin mencoba, kita coba. Ini kita tutup. Kemudian kita posisinya adalah misal seperti ini ya. Karena tadi si Bootstrap itu sudah membuat sebuah style display 4 menggunakan kelas display 4. Artinya sebenarnya yang ada pada posisi sekarang itu dia posisinya ada di CSS global gitu kan. Display 4 gitu ya. Nah, artinya dia sebenarnya di posisi global. Artinya semua layar atau semua lebar media query-nya itu menggunakan ukuran yang sama. Nah, jika ingin tadi kita gunakan max width gitu ya. Ini kita balik posisinya. Misal dalam kasus ini jika layarnya kecil ya, ini adalah yang CSS global, dia berwarna hitam. Tetapi jika layarnya besar gitu ya. Oke. Dia nanti berubah warnanya, misal menjadi warna biru atau merah gitu ya. Oke, itu yang akan kita coba. Setelah itu kita kembali ke CSS, ini kita hapus saja. Kita gunakan misalnya layar kecilnya tadi kita tentukan di ukuran sekitar ini ya, 576 ke atas. Oke, kita copy, kita gunakan di sini, dan ini kita kasih tadi display 4, kemudian di sini kita ganti colornya. Colornya misalnya menjadi blue. Oke. Nah, jadi pada saat dia lebih dari ukuran sekian, itu dia menjadi warna biru gitu ya. Kita coba. Nah, ini masih warna hitam karena dia posisinya kurang dari ukuran 576 gitu ya. Kemudian kita tarik, nah dia berubah menjadi warna biru sampai ukuran paling besarnya. Seperti ini. Oke, ini adalah caranya untuk menggunakan min width dan max width. Misal tadi kasusnya tadi ya, kita kembali ke yang menggunakan max width. Kita tutup bagian ini dan kita buka kembali di bagian atas. Tadi posisinya, andai teman-teman ingin selain tulisannya mengecil, dia posisinya akan berada di tengah gitu kan, si tulisan Jumbotronnya ini. Kita berikan saja di sini di dalam display 4-nya text align gitu kan. Text align. Oke. Kita ambil center dan dia akan berada pada tengah ya. Kemudian bagian bawahnya juga misalnya ingin sekalian kita lihat dulu kelasnya apa ini ya. Nah, itu P ya. P tapi menggunakan lead. Jadi kita ambil nama kelasnya aja. Kita ambil di sini lead. Oke. Kemudian kita ganti di sini misalnya text align juga. Center. Oke. Kita lihat ya. Jika kecil dia berada pada sisi tengah dan fontnya lebih mengecil. Ketika lebih dari ukuran 500 sekian gitu ya, dia akan kembali pada CSS global yang dibuat oleh Bootstrap. Baik, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita masih perlu satu video lagi untuk membahas tentang layout ya.
itu nanti kita bahas tentang yang namanya grids. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.